27. Apa? Langsung dari mulut Yesus. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah dia kemari ke hadapanku, bunuhlah dia di depan mataku. Itu jadi slogan ketika perang salib. Dibawa perang salib 1, perang salib 2. Agama yang paling banyak peperangannya itu adalah Kristen, berjejer. Baik, puluhan ribu, jutaan. Bukan komunis, Kristen. Nazi, Hitler itu Kristen Jerman. Coba lihat di pesawatnya, salib. Bagaimana kekejaman Hitler? Kristen. Lah bagaimana tidak? Lo kan konsep Kristen ajarannya nih. Kalau Quran tadi jangan bunuh. Kalau bukan karena hak, misalnya karena hukuman atau karena sesuatu yang coba di At-Taubah 29, Bang. Nah, At-Taubah 29. Boleh, siap. Sebentar dulu, satu-satu dulu. Kan kita diskusi satu-satu. Nah, tapi coba lihat di dalam Bible. Bagaimana Yesus memerintahkan untuk membawa ke depan lalu dibunuh di depan dia dan jadikan slogan. Kristen ini agama kejam, bukan ajaran kasih. Yes, ajarannya. Sekarang ajaran Yesus kata bahwa anak-anak yang tidak menghormati ayah dan ibunya, ngomong-ngomong doang kepada ayah dan ibunya, pasti dihukum mati. Nah, kalau surat At-Taubah, Anda lihat dari nomor 3. Anda lihat konteksnya di situ. Itu terkait dengan mengharamkan bulan. Ada bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Jadi ada yang diharamkan. Itu kontras dengan tendensi yang disampaikan kepada Islam. Coba dibaca, Bang. Bulan-bulan. Anda yang baca, kalau gitu jangan Anda suruh saya. Saya menjawab, Anda baca. Saya cek. Saya terjemahan boleh? Boleh, saya cek. Surat At-Taubah 29 ya, Bang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Jadi di sini poinnya disuruh apa, Bang? Ya, memerangi. Perang ya, Bang? Ya, dalam konteks Ya, apa itu? Dalam konteks apa? Dalam konteks perang atau bukan perang? Di sini tidak ada disebutkan dalam konteks. Makanya saya suruh baca Anda tadi di awalnya. Anda buka di nomor di ayat kelimanya, dengar dulu. Apabila telah habis bulan-bulan haram, ada aturan bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik. Kalau di aturan, kalau bulan-bulan haram jangan diperangi, tapi kalau sudah lewat bulan-bulan haram, maka diperangi. Jadi konteksnya konteks perang. Seperti Anda begini, Bang. Anda diserang oleh penjajah Belanda, maka Anda balik melawan. Konteksnya peperangan. Kalau tidak dalam konteks peperangan, nggak boleh. Tadi saya katakan dalam Quran, membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh seluruh dunia. Nggak boleh. Oke? Dapat ya? Selamat itu, Bang. Nah, sekarang maksa. Lo kok baca nomor 5, coba ayat 5 baca. Baca ayat 5. Jangan dihindari, baca ayat 5. At-Taubah, surat yang sama, ayat Taubah ayat 5. Konteksnya di situ. Baca. Berani baca nggak? Berani baca kan? Nggak berani baca. Sudah saya katakan apa? Kristen ini hanya memberikan tendensi buruk kepada Islam. Sekarang coba Anda buka Lukas 19:27. Bang, berani buka nggak? Saya baca ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman. Iya, kalau dalam konteks peperangan. Tidak ada di sini konteks peperangan, Bang. Baca di nomor 5, di ayat 5, itu konteksnya dari situ. Ketika peperangan, gini, masa begini, Bang, santai. Masa begini, Anda diperangi, habis itu diperangi. Enggak, jangan berperang. Kok diperangi, Bang? Indonesia dijajah misalnya, Monas diduduki, di Istana Presiden diduduki. Lalu kata, jangan diperangi. Kenapa? Diperangi kan buruk. Nah, kok kita perangilah. Makanya tadi saya sudah katakan perang itu ketika dalam konteks perang, ya namanya juga perang, berarti perang lah. Nah, datanya dari mana? Loh, di ayat surat yang sama. Apabila telah habis bulan-bulan haram, sudah habis. Kalau bulan-bulan haram nggak boleh perang, maka perangilah orang-orang musyrik. Selesai. Oke, kita cek bahasa Indonesia sekarang. Baik. Selesai, Pak. Selesai. Sudah selesai. Oh, konteksnya dalam peperangan. Konteksnya dalam peperangan. Itu jawabannya. Kalau Anda tidak menemukan tidak ada, Anda buka ayat 5. Itu ada perangilah, itu berarti perintah. Iya, karena dalam peperangan masa tidak diperangi? Kalau dalam peperangan, kalau membela diri dikatakan beda membela diri. Izin menjawab. Oh iya, izin menjawab, Bang Chan. Bang Elkan, itu wazannya qatilu, itu wazannya fi'il musyarikah. Artinya ada interaksi dua belah pihak. Ya, maksudnya perangilah ini
kaidahnya adalah memerangi orang yang memerangimu. Itu coba dicek bahasa Arabnya itu. Wazannya apa? Qatilu. Ya, itu wazannya fi'il musyarikah, wazannya fa'ilu. Begitu Bang Elkan. Wazan musyarikah itu interaksi dua belah pihak, bukan tunggal. Begitu Bang Elkan. Lanjut. Nah, sekarang tolong baca, jelaskan kepada saya Lukas 19 nomor 27. Ajaran kasih atau ajaran kejam, silakan. Baik, di Lukas ya Bang. Tapi abang memahami bahasa Indonesia ya? Pahami ya, siapa? Waduh. Anda buka web itu atau buka buku? Buku ada, web ada. Coba web aja dulu supaya nanti bisa lihat, supaya bisa baca. Teman-teman, kalau kalian membawa Lukas, ini buat muslim, kalian membawa Lukas 19:27, terus mereka menjawab ini perumpamaan, ini jawabannya. Baca Bang. Perumpamaan uang mina, ini jawabannya. Baca. Abang udah tahu kemana jawaban saya, makanya abang sudah Ya, menyiapkan. dibaca Bang, baca. Buktikan ajaran kasih, baca. Lukas 19 ayat 7 ya. 27. Baik. Anda dibuka di Google kan? Iya, di Alkitab ada dua. Oke. Mau di Google boleh. Di Google aja supaya bisa melihat keterangannya. Baik, saya baca ya. Akan tetapi, yang itu ya. Ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bumbunlah mereka di depan mataku. Siapa yang mengatakan? Yesus. Membunuh di depan mataku itu terdengar kasih, terdengar kejam? Baik, saya boleh menjelaskan. Bun-bun di sini kotilunya di Mantap Bang Elkan. Lanjut. Tunggu dulu. Membumbun di sini ya, dalam teologisnya itu bukan membunuh dalam secara harfiah membunuh diri gitu Bang, tapi membunuh ajarannya Bang. Oke, sekarang coba buka catatan dari Gil. Ada nggak situ? Anda lihat ke atas tafsiran catatan dari Gil. Enggak ini Alkitab Bang. Iya. Kan Bibelnya mengatakan bunuh. Anda katakan bukan bunuh. Jadi Anda gini sebentar. Ini dengar, ada 3 keterangan kan? Dengar. Keterangan Bible. Ingat. Keterangan Bible bunuhlah. Keterangan Anda nggak bunuh. Keterangan Bible bunuhlah. Keterangan Anda nggak bunuh. Sekarang Anda siapa? Sekarang kita lihat keterangan dari seorang akademisi dari Bible sendiri. Gil. Coba tafsir Gil. Saya bacakan. Ini buat orang Islam yang kalian membaca, yang kalian membawa Lukas 19:27, lalu oten ngeles bahwa itu adalah perumpamaan seperti yang tadi. Anda buka dalam tafsir dan catatan, masuk ke tafsir Gil dalam tanda kurung ide. Saya bacakan ya. Males bolak-balik open cam. Tetapi musuh-musuhku itu maksudnya secara khusus adalah orang-orang Yahudi. Lihat, orang-orang Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dan sekarang orang-orang Yahudi yang diadres adalah musuh pribadi bagi Kristus dan membenci serta menolaknya. Yahudi. Oke? Nah, sekarang apa yang maksud dengan bawalah mereka kemari, bunuh mereka di hadapanku? Apa kata loh? Mana saudara tadi? Loh. Anda buat buka bugil, membawa mereka ke sini dan membunuh mereka di hadapanku, apa? Yang terwujud dalam penghancuran Yerusalem. Kamu oleh mereka Kristus. Untuk ini perumpamaan ini memiliki relevansi khusus, dan tentang hal ini Kristus lebih banyak berbicara dalam bab ini. Meskipun itu juga benar bahwa bagi semua manusia natural bahwa mereka adalah musuh Kristus. Dan demikian juga bagi semua pengaku iman yang lalai dan malas, bukannya Yahudi, kalian juga. Serta para pelayan firman yang ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, kedatangannya untuk menghancurkan bangsa Yahudi.
Masalah. Baca, saudaraku. Ajaran kasih, ajaran kejam. Langsung dari mulut Yesus. Saudara, kalau kau mau membuat framing buruk kekejaman terhadap Islam, Hancurkan bangsa agamamu Yahudi. yang paling kejam di dunia ini. Iya. Jadi begini teman-teman, sebentar lupa tikus. Dulu saat Paulus ada di sebuah rumah, adalah seorang pemuda. Pemuda itu duduk-duduk di balkon Wah, lantai hebat, lantai Paulus. 3 sebentar dulu, di lantai 3. Setelah itu Hebat kan, pemuda itu Boleh jatuh ceduk. menghidupkan orang Iya, mati. santai dulu. Pemuda itu jatuh dari lantai 3 ceduk ke bawah. Wah, jeduk. Terus katanya Yang mati. hidupkan itu Kata siapa? Paulus, iya. Kata Paulus turun, enggak, dia hidup. Dah. Wah, Nah, Paulus ternyata, diberi iya, mujizat ternyata menghidupkan dia santai orang dulu, mati. santai dulu. Hebat, oh, Satu, Paulus. iya, baik. Dan Santai, ternyata, Hebat, Iya. oh, Paulus. santai. Cus, Dan santai, ternyata anak muda yang jatuh itu geger otak. Tahu nggak siapa namanya Pak AB 9? Wah, hebat, oh, Paulus diberi mujizat. Tahu nggak siapa? Tahu nggak namanya? Anak muda itu yang jatuh dari lantai 3 itu ternyata geger otak. Tahu nggak siapa namanya? Mantap, Paulus. Hebat, Paulus. Siapa? Tahu nggak? Diberi Anak muda yang dihidupkan oleh Paulus. Bukannya Yesus yang menghidupkan. Dulu nggak ada geger hebat. otak bang. Ada. Namanya Eutikus. Bang. Coba lihat Bible. Otak. Itu buktinya barusan. Eutikus itu nama seorang anak muda yang duduk di balkon, dia jatuh dari lantai 3, lalu dihidupkan oleh Paulus. Cuman otaknya masih geger. Geger otaknya dia. Zaman dulu belum ada bangunan tingkat bang. Bukan saya mengatakan Biblemu. Bukan seperti itu. Itu Zaman dulu belum ada tingkat bang. itu yang menghidupkan itu adalah Roh Kudus atau Tuhan atau Yesus Ya melalui peduli amat. Nah, Paulus. siapa namanya? Nama anak muda itu siapa? Bang, zaman dulu itu belum ada tingkat. Pertanyaannya, rumah, nama anak muda itu siapa? Eutikus. Eutikus. Baru jawab tadi. Bentar dulu ada telepon ya. Enggak, dia salah juga di situ, Bang. Bang, Loh, zaman iya, dulu itu Eutikus. rumah belum Orang ada lagi tingkat, enggak, Bang. ada salahnya di sini. Ada orang lagi khotbah dia tidur. Halo? Itu loh. Maksudnya gimana Bang Ilkan? Orang lagi khotbah dia tidur nanti. Kejam sekali. Bukan itu bercanda. Enggak, Nah, jadi kalau Eutikus itu selalu gila, dialah pemuda itu. Geger Iya. otak. Iya. Lantai 3. Bang, jelaskan dulu bang. Rumah zaman dulu itu belum ada tingkat 3 bang, belum ada. Jadi gini, itu di ceritanya emang betul ada di Oh. kisah Kalau bisa para tahu rasul. Kristen itu. Itu di kisah para rasul 20 ayat 7 kalau nggak salah itu. Pinter. Nah, tunggu dulu. Dibantah oleh teman Bukan dibantah. KPR berapa? KPR berapa? Bisa menilai, KPR berapa? Bang. 20. 20. Bentar dulu Pak AB9, sepertinya Anda nggak ada ilmu. Dengar dulu. 20 enggak 20 20 gitu. Nabimu mampukah hidup ke orang mati? Paulus Kisah mampu. para rasul Kan geger otak kan. 20 ayat 7 sampai 12. Ayat 7 ya. Bentar kita lihat. Kita lihat dulu. Nah, inilah kenapa Pak Eutikus ini kayak gini geger otak. Paulus, nabimu mampukah Iya. hidup ke orang mati? Iya. Jadi Nah, saya bacakan dengar dulu saya bacakan dulu sebentar. Iya, santai. Hebat, Paulus. Iya. Santai dulu. Tuh kan geger otak kan. Ya, sebentar santai dulu. Saya bacakan ya datanya. Teman-teman kalau ingin tahu siapa Eutikus ini, dialah yang geger otak. Nah, dari nomor ini ya, dari nomor 7. 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam.
Di ruang atas tuh Anda terbantahkan Pak Bes nggak tahu. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda yang bernama Eotikus, nah itu Eotikus. Eotikus ada di situ. Orang muda yang bernama Eotikus duduk di jendela karena ketika Paulus ketika Paulus amat lemah berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya, mengantuk. Mengesankan. Nah, tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga. Tingkat tiga ke bawah. Ini redundant ini statement. Ya jatuh ke bawah lah, masa jatuh ke atas. Ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu. Jadi boleh bayangkan, genjet begini. Ini, lalu mendekapnya dan berkata, jangan ribut, ia masih hidup. Nah, setelah kembali ke ruang atas, memecah-mecahkan roti, orang muda mana tuh? Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu tidak berjalan sendiri, tapi orang muda itu diantarkan ke rumahnya dan mereka sangat terhibur. Begitu jadinya Eotikus yang kita sekarang lihat ini geger otak. kalau kalian melihat datang ke Komal sebentar dulu Pak, datang ke Komal, kenapa Eotikus ini dia gila? Ah ini dia karena jatuh dari dulu masih muda dulu, sekarang udah tua Eotikus. Teman-teman saya harus izin. Sebentar, saya harus izin dulu. Enggak, saya Atau tanggapin bolehlah dulu. 5 menit terakhir, silakan. Saya tanggapin ya. Itu bukan 5 menit, Paulus bukan Paulus yang menghidupkan, tapi Paulus hanya perantara, Bang, bukan sumbernya. Dia perantara dalam menghidupkan itu. Itu satu. Yang kedua, kenapa Eutikus itu terjatuh dan meninggal? Karena dia kurang ajar, Bang. Memang kurang ajar. Iya, Tunggu dulu. kurang ajar memang. Tunggu dulu. Eutikus ini orang lagi berkhotbah dia tidur gitu loh. Iya, kurang Dia ajar. tidur, Sampai ngantuk. sekarang kurang ajarnya masih tetap. Iya, dia itu udah bertobat. Dia udah bertobat. Dulu kalau ada yang ngomong tidur. Sekarang kalau ada yang ngomong ikut ngomong. Ada. Dia lagi Ya, belajar ngomong. Baik, udah ya selesai ya. Nah, jadi apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman Kristen? Kenapa mereka kelabakan ketika Saya tantang siapa saja orang Kristen. Nanti siang pada zuhur. Siapa yang mau Nggak ada berdebat yang kelabakan, Bro. Iya. Ada yang kelabakan. Siapa yang mau berdebat secara langsung dengan saya pada zuhur nanti kayaknya ya. Satu topik tertentu boleh nanti. Insya Allah kita fasilitasi di forum. Kalau mungkin di API Jabar mungkin. Nanti kita lihat. Teman-teman segitu ya, izin dulu ya. Satu lagi Bang, boleh Bang? 3 menit ya. Saya harus pergi. Iya, gini, Boleh. Indonesia kan dari tingkat RT itu kan Islam, bupati Islam, menteri Islam, presidennya Islam. Pertanyaan saya Bang, Ya. Indonesia ini kan kaya banget gitu loh Bang, kekayaan alamnya. Tapi kenapa rakyatnya masih kere-kere gitu loh Bang? Pertanyaan bagus. Jadi Pak noise Pak ada pukul-pukul. Bagus Pak. Karena ada kanker di dalamnya. Kayak tubuh kita semuanya sehat. Kanker itu sedikit 5%. Kankernya penuhan anak orang. Seandainya di Indonesia ini tidak ada yang menuhankan anak orang, Nah, mulut tidak ada yang menuhankan. Sebentar dulu saya sedang jawab dong. Kok ini lari-lari Iya gitu. sebentar kan saya sedang jawab. Indonesia ini mayoritas Islam, sehat, alhamdulillah, waras, bahwa otak-otaknya waras menuhankan, bisa berhitung 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi ada kankernya itu 5%. Ini yang membuat kerusakan. 5%, tapi korupsinya triliunan dari dulu itu. Terus dominasi ekonominya sangat-sangat mendominasi. Makanya kanker ini harus dihilangkan. 5%. Kalau Indonesia mau maju, maka kankernya itu tumor atau kankernya ini harus dihilangkan. Memang kecil. 5% itu kecil. Bayangkan udah dibawa oleh Belanda, penyakitnya itu dibawa oleh Belanda, datang ke sini nggak laku, cuma 5%. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa Indonesia miskin-miskin, kankernya ini yang harus dihilangkan. Harapan saya ini kankernya itu bisa 0. Harapannya jangan ada orang harus bilang ngitung 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Orang harus bilang bisa nalar bahwa Tuhan itu tidak mungkin pakai kolor. Kalau ada yang mengatakan Tuhan pakai kolor, Tuhan dia mati, nah itulah kankernya. Selama masih ada kanker itu,
ya Anda repot. Semakin besar dan alhamdulillah makin turun ya. Sekarang masih makin turun. Kalau makin besar, ini stadium kanker di Indonesia masih kecil lah, itu 5%. Kalau makin besar, nanti lihat tuh negara-negara. Sebentar dulu Bang, Anda kan tanya saya jawab. Kan saya mau tuh. Bang, jaksa Ya kankernya itu yang tidak bisa Bang, sebentar. Kankernya itu yang tidak bisa berhitung 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Coba saya tanya ke Pak Abo. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ada berapa Tuhan? Nah, kanker. Nah, saya, kenapa Indonesia tidak maju? Karena ada kanker 5%. Assalamualaikum Ustaz Nasution. Waalaikumsalam Kang Chan. Masya Allah Kang Chan. Aduh. Lanjut Kang Chan. Saya harus izin dulu Ustaz Nasution. Antar ibu dulu. Langsung ya ke Ustaz Nasution ya. Ustaz, silakan Ustaz. Masya Allah. Saya izin dulu kepada semuanya. Terima kasih. Jadi kalau kalian ditanya terkait Islam, lalu mayoritas permasalahan di mana? Masalahnya masih ada kanker di Indonesia 5%. Kita perkecil insya Allah. Kankernya diperkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baik, terima kasih Bang Kang Chan. Itu lebih kepada salah menyembah. Makanya Indonesia tidak maju ini karena salah menyembah. Menganggap Tuhan itu hanya ada di Arab. Ah, itu salahnya di situ, Bro, ya. Itu Gini satu. loh Bang, kan tadi saya bilang RT-nya Islam, ya bupatinya juga Islam, lurahnya juga Islam, bahkan jaksa dan hakimnya